Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi yang ketiga yang membahas tentang rekrutmen manajemen sumber daya insani. Jadi teman-teman, pernah tidak kalian itu ikut seleksi kerja? Kemudian kira-kira bagian mana yang paling menantang menurut kalian? Ini pertanyaan yang biasa muncul ketika orang itu sudah pernah mengikuti tahapan rekrutmen tenaga kerja. Baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu rekrutmen. Jadi rekrutmen itu adalah proses mencari dan memilih orang yang tepat untuk mengisi posisi kerja. Jadi kita mencari orang yang tepat. Kenapa dibilang yang tepat? Karena kita mencari orang yang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan keahliannya. Itulah makanya kita melakukan proses rekrutmen. Biasanya kan teman-teman itu melakukan proses rekrutmen di organisasi seperti himpunan atau unit kegiatan mahasiswa. Teman-teman melakukan open recruitment yang dimana kalian mencari calon anggota, calon kader yang dapat melanjutkan visi dan misi dari tujuan dari organisasi kita. Jadi kurang lebih rekrutmen manajemen sumber daya insani seperti begitu. Jadi mencari orang yang tepat untuk mengisi posisi pekerjaan. Jadi tantangannya, bagaimana kalau kalian jadi HR atau human resource? Apa yang kamu lihat pertama dari seseorang pelamar? Nah, ini merupakan suatu tantangan buat kita ketika kita dijadikan tim seleksi, khususnya pada rekrutmen tenaga kerja di perusahaan kita. Materi berikutnya kita akan membahas mengapa rekrutmen itu penting. SDM yang tepat, organisasi pasti kuat. Di mana sumber daya manusianya itu sesuai dengan kompetensinya, memiliki keahlian yang mumpuni, tentu akan berdaya saing dan memberikan efek yang baik pada organisasi kita. Justru sebaliknya, jika kita memiliki rekrutmen yang notabene-nya biasa-biasa saja, tentu hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Salah rekrut. Mengapa rekrutmen itu penting? Agar kita tidak salah merekrut orang. Rugi besar kita bisa jadi mau untung banyak tapi malah buntung. Jadi pastikan teman-teman, kenapa rekrutmen itu penting dilakukan? Agar kita tidak salah rekrut. Pilih yang sesuai dengan keahliannya, jangan asal-asalan. Makanya biasanya di situ ada bilang sesuai kompetensinya, minimal sarjana akuntansi, memiliki pengalaman kerja. Itu sangat penting buat teman-teman sekalian ketahui. Kemudian mengapa rekrutmen itu penting? SDM unggul itu pasti dia memiliki inovasi. Kebanyakan atau biasanya pada umumnya itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang bagus, dia cenderung lebih memiliki inovasi saat bekerja. Baik melakukan sesuatu hal yang baru atau misalnya memiliki kemampuan dibanding orang yang lain. Seperti begitu. Baik, setelah kita mengetahui mengapa rekrutmen itu penting, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu strategi rekrutmen. Di sini saya akan membahas tentang strategi rekrutmen modern. Kenapa saya bilang modern? Sekarang eranya apa dulu? Sekarang semuanya berbasis teknologi digital. Jadi kita harus bisa memanfaatkan. Ada 4 poin di sini dalam hal strategi rekrutmen modern. Yang pertama, menggunakan media sosial atau job portal. Sekarang banyak platform-platform yang sudah tersedia, baik misalnya Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat atau calon pencari kerja yang ada di Indonesia pada umumnya. Jadi disinilah kita bagaimana sebagai seorang human resource bisa menggunakan teknologi dengan menggunakan media sosial dan menampilkan fitur-fitur atau gambar-gambar yang menarik sehingga orang paham dan mau bekerja di tempat kita. Selanjutnya, seleksi berbasis data. Jadi dengan model rekrutmen modern ini kita bisa menghimpun data-data dari calon pelamar tadi. Misalnya kita suruh mengisi Google Form. Di situ kan dia mengisi namanya, mengisi dia punya alamat, nomor HP, dan mengupload CV-nya dan sebagainya. Di sinilah gunanya digital. Jadi kita bisa merekam
Kalau misalnya ke zaman yang dulu harus membawa surat lamaran lagi, diperiksa lagi per lembar. Tapi dengan adanya basis data tadi secara online atau secara digital, itu akan memudahkan tim rekrutmen dalam bekerja. Kemudian ada fokus pada budaya dan potensi. Jadi rekrutmen modern ini juga mengikuti zaman. Sekarang zamannya apa? Begitu. Dulu orang itu melakukan rekrutmen tenaga kerja masih melalui surat kabar. Sekarang tidak lagi seperti itu. Banyak media online yang bisa disebarkan hampir ke seluruh, bahkan sampai ke dunia. Bisa melihat bahwasanya di sini loh perusahaan ini untuk menerima rekrutmen tenaga kerja. Baik, itulah strategi rekrutmen yang modern saat ini. Baik, selanjutnya ada tahapan rekrutmen. Tahapan rekrutmen ini terbagi menjadi 5. Di poin pertama adalah cek kebutuhan posisi. Cek kebutuhan posisi. Posisi apa yang diinginkan oleh perusahaan kita. Jangan tiba-tiba open rekrutmen asal terima-terima. Ini bahaya. Jadi pastikan kita harus tahu dulu kebutuhan. Kita lakukan analisis, cek ke divisi-divisi. Kira-kira divisi A itu membutuhkan berapa orang tenaga kerja, kualifikasinya seperti apa. Kemudian poin kedua, susun strategi perekrutan. Seperti apa model perekrutan yang ingin kita lakukan? Apakah melalui media sosial atau justru mungkin kita bisa langsung bertemu mencari tenaga kerja tersebut. Jadi pastikan strategi perekrutan itu betul-betul terstruktur. Siapa yang mau sebagai tim seleksinya, siapa yang akan mewawancarai, siapa yang akan memeriksa dokumen dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, mencari kandidat. Mencari kandidat dalam tahapan rekrutmen adalah salah satu poin penting di mana kita mau mengetahui siapa-siapa saja yang akan memasukkan surat lamaran atau mau mencari kerja di perusahaan kita. Pastikan cari kandidat yang sesuai dan tepat sasaran. Yang keempat, tahapan rekrutmen keempat adalah seleksi dan asesmen. Jadi kita melakukan seleksi dari tahapan berkas, tahapan biasanya ada tes tertulis, kemudian psikotes, bahkan biasanya di akhir itu ada wawancara yang dimana kita mau mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman seorang pada perusahaan kita. Kemudian yang kelima, terima atau onboarding. Tahapan rekrutmen yang terakhir adalah diterima atau tidak diterima. Jadi pastikan proses rekrutmen ini, tahapan rekrutmen ini dijalankan dengan baik sehingga apa yang kita harapkan bisa kita capai. Baik, selanjutnya ada sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen itu terbagi menjadi rekrutmen internal, eksternal. Jadi biasanya kalau sumber rekrutmen internal itu biasanya adanya promosi atau rotasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi ketika misalnya kita membutuhkan seorang karyawan dan ternyata di perusahaan itu ada karyawan yang memiliki keahlian yang bisa mengisi kekosongan tempat kerja tadi. Nah, biasanya di perusahaan menggunakan proses rekrutmen internal seperti ini. Dia tidak perlu lagi mencari di mana orang lain. Dia tidak perlu lagi capek-capek untuk membuka lowongan kerja, tapi dia melakukan proses secara internal, yaitu mengambil orang yang ada di perusahaan itu sendiri untuk menempati tempat kekosongan. Bisa jadi juga itu bagian dari promosi. Kemudian sumber rekrutmen eksternal. Biasanya di eksternalnya seperti kita tahu, eksternal berarti di luar dari perusahaan itu. Ya Jadi salah satu caranya misalnya melakukan job fair atau menyampaikan ke media sosial. Tiap tahun itu selalu pemerintah melakukan job fair, khususnya badan usaha milik negara yang dilaksanakan secara serentak di setiap provinsi untuk mencari rekrutmen tenaga kerja ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Itu adalah sistem rekrutmen secara eksternal. Kedua poin ini tadi ada memiliki kelebihan dan ada memiliki kekurangan. Jadi sumber rekrutmen internal atau eksternal ini masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kenapa demikian? Di posisi internal rentan terjadinya yang namanya nepotisme. Kenapa saya bilang nepotisme? Ketika ada salah satu pimpinan itu dekat sama orang tertentu, dia pasti akan mengambil orang tertentu untuk mengisi kekosongan. Atau bisa jadi dia dipromosikan menjadi seorang di atas dari teman-teman yang lainnya. Salah satu kelebihan dari proses rekrutmen internal juga, misalnya kita sudah tahu bahwasanya orang ini memiliki keahlian seperti begitu. Jadi untuk apa lagi kita cari ke
open recruitment lagi. Jadi kita sudah tahu dia ini sudah tahu bekerja, sudah mahir dalam bidang ini, jadi kita tempatkan. Jadi itu kelebihan dan kekurangannya. Di posisi eksternal sendiri, ya jelas dengan adanya kekurangan dari eksternal ini, dengan kita membuka lowongan kerja, pasti kita membutuhkan biaya dari proses rekrutmen. Seperti itu. Jadi biasanya biaya yang berlebih karena adanya proses rekrutmen, ada lagi pelatihan dan sebagainya. Tentu ini akan memakan biaya tidak seperti biasanya. Itu posisi kelemahannya. Tapi dia juga memiliki kelebihan untuk di posisi sistem rekrutmen eksternal. Kita bisa mendapatkan orang yang baru dan betul-betul kita bisa latih dengan baik untuk masuk di bidang tertentu. Seperti begitu. Dalam artian ya kita mendapatkan orang yang fresh, sarjana baru, kemudian dia bisa bekerja dengan baik, memiliki track record yang belum memiliki track record yang bermasalah. Seperti itu. Jadi di sini ada plus minusnya untuk sumber rekrutmen internal maupun eksternal. Kemudian ada teknologi dalam rekrutmen. Jadi saat ini kita disajikan dengan banyaknya fitur AI, artificial intelligence. Jadi saat ini juga AI itu bisa men-screening CV-CV yang ada. Jadi pada saat mereka men-scan, mengupload dia punya dokumen, mengisi data diri, itu AI sendiri itu bisa dibuat untuk men-screening data-data dari calon pelamar tadi. Jadi karena ini sekarang teknologi zaman saat ini menggunakan AI, kenapa tidak kita di perusahaan menggunakan teknologi seperti ini? Kemudian data untuk prediksi performa. Kita bisa melihat sejauh mana tingkat pemahamannya seseorang dengan menggunakan teknologi. Baik dia misalnya dalam hal berbicara, kemudian saat dia misalnya berkomunikasi, atau misalnya data-data informasi yang ada dia miliki, itu bisa kita ketahui. Seperti begitu. Dan teknologi dalam rekrutmen ada talent management system. Di sini pasti biasanya di setiap perusahaan itu memiliki ahli-ahli yang memahami sejauh mana orang itu dalam bekerja. Ada talent-talent yang khusus misalnya membidangi ini, ada talent membidangi yang ini, dan mereka berperan penting dalam tahapan rekrutmen. Oke. Dan kesimpulannya, rekrutmen adalah bagian dari investasi jangka panjang, di mana kita berharap dari orang-orang yang baru kita terima, orang-orang yang akan masuk ke kita pekerjakan dan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan kita. Kemudian harus strategis. Jadi rekrutmen itu harus strategis, inovatif, dan berkelanjutan. Tidak mungkin rekrutmennya hanya saat ini saja berjalan. Bisa jadi 2 tahun ke depan kita akan membutuhkan tenaga kerja, atau 3 tahun ke depannya lagi, atau mungkin tiap tahun kita membutuhkan tenaga kerja karena misalnya perusahaan kita berkembang. Itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Karena ada proses rekrutmen jangka pendek dan ada jangka panjang. Dan SDM unggul aset utama organisasi. Tentunya kita berharap dengan proses rekrutmen yang baik, kita mendapatkan sumber daya manusia yang unggul yang bisa memberikan kontribusi sehingga organisasi itu bisa terus maju, bisa terus berkembang. Itulah sekelumit tentang rekrutmen sumber daya insani. Di akhir ini saya akan memberikan kuis buat teman-teman. Silakan teman-teman memberikan tanggapan, jawaban, dan sertakan referensi. Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Silakan belajar. Sukses buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.